Selamat pagi untuk kelas pagi, selamat malam untuk kelas malam, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi untuk bab selanjutnya dalam akuntansi biaya. Hari ini saya membahas kaitannya dengan bab 4, yaitu biaya overhead pabrik. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa di dalam perusahaan manufaktur itu ciri khasnya yaitu ada rekening namanya biaya overhead pabrik gitu ya. Dan ini kenapa kok ini saya dulukan, kok tidak saya bahan baku dulu dan tenaga kerja langsung dulu atau tenaga kerja dulu, karena apa? Overhead pabrik ini memang agak sedikit rumit, masih lebih bisa lebih mudah untuk mempelajari bahan baku dan tenaga kerja. Maka di sini kita utamakan dulu kaitannya dengan BOP. Karakteristik BOP. Overhead pabrik didefinisikan sebagai bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan semua biaya pabrik lainnya yang tidak dapat diidentifikasikan atau dibebankan langsung ke pesanan atau produk atau objek lain yang dispesifik. Oleh karena itu, biaya overhead pabrik yang terdiri di atas biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya produksi tidak langsung lainnya. Jadi gini, kenapa kok seperti yang saya sampaikan, nanti kalau BOP itu akan ada kriterianya pada waktu apa. Kalau Anda menggunakan metode harga pokok pesanan, itu nanti BOP-nya akan berbeda dengan metode harga pokok proses. Maka kita harus mengenal dulu kalau BOP untuk metode harga pokok pesanan, BOP-nya seperti apa. Untuk metode harga pokok penolong, metode harga pokok proses berarti apa? Bahwa nanti akan ada BOP yang berbeda dengan metode harga pokok pesanan, dan itu sudah saya sampaikan di dalam materi-materi berikutnya. Sebelumnya. Sedangkan ini BOP tetap. Jadi ada BOP tetap, ada BOP variabel, dan BOP semi variabel. Anda kemarin pernah saya sampaikan atau di materi sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa harus membedakan mana biaya variabel, mana biaya semi variabel, dan mana biaya tetap. Ini kita lihat bahwa ada BOP tetap, berarti dia mau berubah berapa kuantitasnya dia tetap. Sedangkan kalau variabel itu mengikuti perubahan kaitannya dengan berapa unit yang diproduksi. Sedangkan semi variabel itu ada unsur tetap, kemudian kalau ada pemakaian yang melebihi itu nanti akan ada variabelnya. Penggunaan tarif biaya overhead yang telah ditentukan sebelumnya. Overhead pabrik dibebankan ke semua departemen yang dilakukan selama satu periode tertentu. Berarti bagaimana bahwa BOP itu dibebankan dulu di depan. Nah, ke semua pekerjaan dulu. Karena apa? Karena BOP itu nanti akan kita ketahui berapa sesungguhnya yang terjadi. Jadi nanti kita akan menyelisihkan berapa dibebankan, berapa sesungguhnya terjadi. Masalahnya bagaimana melakukan pembebanan, itu yang jadi masalah. Bagaimana kita cara melakukan pembebanan? Kalau dari sebelum-sebelumnya saya hanya mencontohkan, misalnya 50% dari bahan baku, 70% dari biaya tenaga kerja langsung, dan lain sebagainya. Itu dibebankan, tetapi sebenarnya bagaimana sih cara menentukan berapa persennya, atau sebenarnya kita memakai pembebanan itu seperti apa? Adalah mungkin tidak untuk mengalokasikan biaya overhead pabrik secara aktual ke semua pekerjaan diselesaikan selama sebulan. Mungkin gitu kan, tetapi biasanya terjadi variasi naik turunnya. Jadi ketidakpastian itu yang membuat tarif BOP itu harus kita bebankan. Karena ketidakmampuan untuk menelusuri biaya overhead pabrik ke pesanan atau produk tertentu, maka overhead pabrik itu dialokasikan ke semua pesanan dan unit. Sehingga tarif overhead pabrik yang telah ditentukan sebelumnya memungkinkan alokasi yang konsisten dan wajar ke setiap unit output. Jadi kita kalau akan membuat tarif BOP, kalau akan dialokasikan dalam suatu unit produksi, itu ya harus sifatnya yang wajar gitu. Dan itu nanti sifatnya konsisten. Jadi nanti kalau ada perubahan berarti kita juga harus merubah apa yang kita anggarkan di depan gitu. Jadi harus ada namanya sesuatu yang konsisten, dan itu sifatnya wajar. Faktor-faktor yang mempertimbangkan dalam pemilihan tarif overhead. Tarif dasar yang dapat digunakan itu apa? Bahwa di sini ada output fisik, itu yang paling gampang. Dasar biaya bahan baku langsung, dasar biaya tenaga kerja langsung, dasar jam tenaga kerja langsung, dan dasar jam mesin. Nah, nanti kita lihat bagaimana caranya. Kalau output itu nanti output fisik, metode ini paling sederhana dan langsung membebankan BOP kepada produk.
yaitu tarif BOP-nya bagaimana, taksiran BOP-nya berapa, kita kan di depan untuk ditaksir dulu, BOP-nya kira-kira berapa, baru nanti dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan, kira-kira jumlah produk yang dihasilkan berapa, itulah ketemu tarif BOP. Untuk dasar biaya bahan baku langsung, jika BOP dominan adalah nilai bahan baku, maka kita membebankannya bisa berdasarkan bahan baku. Tarifnya bagaimana? Taksiran BOP-nya berapa dibagi taksiran bahan baku yang mau dipakai, baru dikalikan 100%, ketemu tarif BOP. Seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya 50% dari biaya bahan baku atau 70% dari biaya bahan baku. Nah, ini nanti caranya bagaimana ya? Caranya ini, taksiran BOP dibagi taksiran bahan baku yang mau dipakai. Biaya tenaga kerja langsung juga sama. Berapa taksiran BOP-nya dibagi dengan taksiran biaya tenaga kerja langsung yang akan kita gunakan dalam proses produksi. Maka itulah menjadi tarif. Dikalikan 100% dulu ya, berarti dalam bentuk persen. Dasar jam tenaga kerja langsung juga demikian. BOP berhubungan erat dengan waktu kerja. Oh, untuk menyelesaikan ini berarti kira-kira 5 jam, kita kira-kira 8 jam lah. Itu nanti yang akan kita kita buat dasar sebagai tarif BOP. Kalau yang di depan tadi biayanya. Oh, kalau tenaga kerja kita pakai 5 jam, tenaga kerja itu misalnya untuk 5 unit atau sehari kita bayar dia 100. Berarti biayanya yang kita gunakan. Tetapi kalau di sini jamnya yang kita gunakan untuk menghitung tarif. Untuk pembaginya sama, taksiran BOP dengan taksiran jam kerja langsung untuk membuat produk itu kalikan 100%. Dasar jam mesin. Kalau jam mesin ya berarti kaitannya dengan mesin yang kita gunakan. Kalau berhubungan dengan mesin berarti kemungkinan dalam proses produksi itu memang banyak kita menggunakan mesin dibanding hal lainnya. Maka di sini tarif BOP-nya bagaimana? Tarif BOP-nya yaitu taksiran BOP-nya berapa dibagi taksiran jam mesin yang kita gunakan. Berapa itu jam mesin yang akan kita gunakan, bisa 4.000 jam, 10.000 jam dan lain sebagainya. Nanti dikalikan 100%. Di sini ada pemilihan tingkat aktivitas. Apa itu aktivitas? Aktivitas itu ada aktivitas teoritis, ada aktivitas praktis, ada aktivitas aktual yang diperkirakan, dan terakhir adalah kapasitas normal. Jadi ada kapasitas teoritis itu seperti apa? Salah satu contohnya, misalnya kita lihat di suatu kemasan, misalnya kita beli lampu, ada kemasannya. Lah, kalau dia disampaikan bahwa lampu ini hidup dengan kapasitas misalnya kapasitasnya 1000 jam. Apa yang dituliskan di dalam kemasan itu, itulah namanya teoritis. Teoritis itu bagaimana? Teoritis itu tidak ada gangguan dari manapun. Kalau itu itu sudah diuji coba ya oleh perusahaan listrik, perusahaan bohlam itu atau lampu itu. Jadi dia nyalakan lampu itu tanpa ada gangguan apapun, dia bisa 1000 jam. Tetapi kan kemungkinan kita tidak seperti itu. Mungkin ada mati listrik, mungkin kita ada juga berhenti berproduksi. Jadi apa yang ada secara teori itu dicantumkan di situ, itulah namanya teoritis. Tanpa interupsi atau tanpa gangguan apapun. Tetapi kalau kapasitas praktis, kapasitas teoritis yang dikurangi dengan kerugian waktu. Misalnya dimatikan. Tadi 1000 jam, itu kalau kita sering mati nyala ya mungkin nggak 1000 jam, udah mati duluan. Itulah kapasitas praktis. Ada gangguan dari luar. Kapasitas aktual yang diperkirakan ya berarti kapasitas sesungguhnya. Loh, kalau lampu A ini mungkin akan berbeda dengan lampu B dengan kapasitas aktual, akan berbeda dengan kapasitas untuk lampu C, karena mungkin mereka dalam pemakaiannya juga berbeda-beda, makanya itu yang dikatakan kapasitas aktual. Tetapi yang dipakai dalam suatu proses produksi inilah namanya kapasitas normal. Kapasitas normal itu apa? Kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang. Jadi hitungannya udah umum lah, normal. Oh, normalnya untuk lampu A ini segini, normalnya untuk lampu B itu segini, bukan lagi berdasarkan teoritisnya, bukan lagi berdasarkan praktisnya, bukan lagi berdasarkan aktual, tapi umumnya untuk lampu A itu dalam jangka panjang adalah misalnya 7.000 jam. Lampu B itu 8.000 jam. Walaupun di situ secara kapasitas teoritis dia mencantumkan bahwa dia adalah 1000 jam gitu ya. Itu yang kita gunakan di suatu proses produksi adalah kapasitas normal. Cara perhitungan tarif yang dianggarkan.
Langkah pertama, memilih periode yang akan digunakan dalam anggaran. Kita mau periodenya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau setengah tahun. Yang kedua, memilih dasar alokasi biaya yang akan kita gunakan dalam pengalokasian BOP ke output yang dihasilkan. Kita mau apa dasar biayanya? Mau yang tadi jam mesin, ataukah beban tenaga kerjanya, atau beban bahan bakunya, atau jam tenaga kerja? Silahkan. Terus yang ketiga, mengidentifikasi BOP yang terkait dengan setiap dasar alokasi biaya. Keempat, menghitung tarif per unit dari setiap dasar alokasi biaya digunakan untuk mengalokasikan BOP ke output yang dihasilkan. Itu langkah-langkahnya. Bagaimana kalau biaya overhead aktual? Jumlah biaya yang tidak langsung yang terjadi, jumlah overhead pabrik yang dibebankan. Kalau yang belum terjadi kita bebankan di depan, itulah overhead pabrik dibebankan. Kemudian jumlah biaya yang dialokasikan ke output itu nanti yang akan kita sesungguhnya terjadi. Aktualnya berapa sih biaya overhead pabrik? Kalau dibebankan segini, aktualnya seberapa? Alokasi dari jumlah pembeban yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, itulah yang menjadi pasti akan selisih. Jadi gini, kita nganggarkan BOP di depan itu berapa, tetapi kemungkinan besar adalah yang terjadi tidak akan sama persis dengan apa yang dianggarkan di depan, apalagi tentang BOP. Maka di sini kan akan ada pembebanan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kalau terlalu tinggi bagaimana? Kalau terlalu rendah bagaimana? Alokasi ini usaha untuk menyatakan kembali ke semua overhead pabrik dibebankan ke jumlah yang mendekati overhead pabrik aktual. Jumlah tersebut dapat dialokasikan ke persediaan atau harga pokok. Jadi gini, kalau nanti terlalu rendah, misalnya pembebanannya terlalu tinggi, misalnya dibebankan 1.000, ternyata yang terjadi sesungguhnya 900, berarti itu menjadi keuntungan atau kerugian, intinya seperti itu. Kalau ternyata dibebankan itu 900, yang terjadi 1.000, berarti kan BOP yang dibebankan terlalu rendah, yang sesungguhnya terjadi 1.000, apakah itu menjadi laba atau rugi? Nah, laba atau rugi atau selisih dari BOP tadi bisa kita masukkan ke persediaan ataupun harga pokok penjualan. Analisis selisih BOP. Pada akhir suatu periode diketahui besarnya BOP yang sesungguhnya dan jumlah BOP yang dibebankan. Nanti akan kita selisihkan. Dari perhitungan BOP yang dibebankan dengan yang sesungguhnya terjadi akan terjadi selisih. Selisih itu terjadi karena apa? Bisa terjadi selisih itu karena anggaran, bisa terjadi selisih itu karena kapasitasnya. Bagaimana perlakuan kalau selisih biaya overhead pabrik itu karena oleh selisih anggaran? Selisih anggaran adalah selisih yang disebabkan oleh perbedaan antara BOP sesungguhnya dibandingkan budget atau anggaran BOP pada kapasitas sesungguhnya. Selisih anggaran dapat pula dihitung dari perbedaan BOP variabel sesungguhnya dibandingkan dengan budget BOP variabel pada kapasitas sesungguhnya. Selisih BOP dibebankan kembali ke dalam rekening persediaan produk dalam proses persediaan produk selesai dan harga pokok penjualan. Jadi jurnalnya seperti ini kalau terjadi selisih. Jurnal untuk dibuat kalau dia selisih menguntungkan, berarti selisih BOP berarti menjadi persediaan barang dalam proses, persediaan produk selesai, dan HPP. Kita cantumkan ini. Jurnal yang dibuat apabila sifatnya tidak menguntungkan atau rugi, berarti selisih BOP-nya yang dikredit. Yang ini dibalik di sebelah depan. Selisih BOP disebabkan karena selisih kapasitas. Berarti selisih kapasitas berhubungan dengan BOP tetap yang disebabkan kapasitas sesungguhnya yang dicapai lebih kecil dibanding kapasitas yang dipakai dalam menghitung tarif. Selisih BOP diblokkan dalam elemen laba rugi. Jadi kalau tadi kita masih menghitung biaya produksinya kalau berkaitan dengan selisih anggaran. Tetapi kalau sudah sebagai selisih kapasitas itu masuknya ke rekening laba rugi atau mempengaruhi laba yang ditahan. Gitu ya. Kalau menguntungkan ya berarti selisih laba rugi, kreditnya laba rugi. Terus kemudian laba rugi yang kita susulkan tadi akan kita masukkan laba yang ditahan, maka kita akan balik laba rugi di kredit menjadi laba rugi di debit, masuknya ke laba yang ditahan. Kalau tidak menguntungkan ya berarti selisih BOP itu akan menjadi rugi di sebelah debit. Nanti akan mengurangi laba yang ditahan. Terus kemudian metode menentukan tarif BOP itu sebenarnya ada 3, yaitu BOP tarif tunggal, BOP tarif departemen, dan BOP yang
sifatnya kontemporer, yaitu activity based costing gitu. Ini yang banyak digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang sudah maju kalau ABC itu atau activity based costing. Tapi untuk yang tradisional kita masih pakai yang tunggal. Tunggal itu bagaimana? Satu tarif untuk semua departemen, dia tidak membedakan. Tetapi akan apa ya, modelnya kalau sudah menjadi keseluruhan, tidak memandang secara apa namanya, ada relevansinya dengan setiap departemen, dia tidak pandang itu departemen apa, misalnya ditarifkan 50% dari bahan baku, padahal di departemen B sudah nggak pakai bahan baku. Nah itu sudah tidak wajar lagi. Maka tarif tunggal itu sebenarnya sesuatu yang memang sederhana, tetapi dia akan akan menghasilkan sesuatu perhitungan yang kurang tepat. Lah, agar lebih tepat apa? Kita cari per departemen. Kalau departemen yang satu itu banyak bahan bakunya, ya saya bisa gunakan 50% dari bahan baku. Kalau di departemen selanjutnya atau departemen 2 itu banyak menggunakan tenaga kerja, ya kita bisa gunakan 50% dari tenaga kerja gitu. Jadi tidak bisa disamakan tiap departemen karena tiap departemen itu mempunyai komponen biaya masing-masing. Yang lebih rumit lagi, yang lebih bisa kita gunakan sebagai sesuatu yang lebih mendekati kenyataan, yaitu bahwa di sini ada BOP, activity based costing. Tarif tunggal seperti yang saya sampaikan tadi, satu tarif untuk seluruh pabrik, tidak membedakan departemennya. Langkahnya ya sama, untuk penentuan tarif seperti tadi kita tahu langkah-langkah tadi. Terus kemudian pembebanan BOP pada produk atau pesanan, pengumpulan BOP sesungguhnya nanti kita lakukan selisihnya. Di matchkan antara yang dibebankan dengan yang sesungguhnya, akan terjadi selisih. Kalau tarif departemen ya berarti per departemen. Per departemen kita mempunyai tarif masing-masing. Penentuan tarif BOP-nya setiap departemen, pembebanan BOP pada produk dan pesanan pada setiap departemen produksi, pengumpulan BOP sesungguhnya nanti akan ada perlakuan selisih BOP setiap departemen. Kalau activity based costing, adanya berbagai kendala dan sistem tradisional menyebabkan kemungkinan terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Yang kita ketahui bahwa setiap ada kesalahan pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan, pasti resikonya adalah kerugian. Maka di sini activity based costing akan menekan kerugian itu dengan cara apa? Dia akan menghitung tarif BOP itu berdasarkan aktivitasnya, berdasarkan poolnya. Poolnya itu dia aktivitasnya apa, ya itu yang saya ukur, bukan karena departemennya, bukan karena apalagi untuk tarif yang satu untuk semua. Jadi nanti tergantung dia aktivitas mana, unit levelnya yang di sebelah mana, itu nanti yang akan kita gunakan. Activity based costing memang lebih rumit, tetapi dia akan lebih mendekati kenyataan. Kalau mendekati kenyataan, pengambilan keputusan suatu perusahaan itu akan lebih baik, dan lebih baik itu akan menghindarkan perusahaan dari kerugian yang besar. Langkahnya yaitu mengelompokkan aktivitas berdasarkan unit level, batch level, product level, dan facility level. Jadi nanti dia di suatu BOP itu akan berdasarkan dia mau di tingkat yang mana, di tingkat unitnya, atau batch-nya, atau produknya, atau fasilitasnya, kita lihat. Kemudian kita menghitung rasio konsumsi, mengelompokkan aktivitas yang sama, rasio konsumsinya menjadi satu pool, satu wadah. Kemudian menghitung tarif BOP itu per poolnya, per wadahnya itu berapa per poolnya, jadi dikumpulkan aktivitas. Ini mau aktivitas di sebelah mana? Aktivitas di unit berarti untuk melihat atau untuk menghitung BOP-nya ya unit level tadi kita mau pakai tarif apa? Batch level kita mau pakai tarif apa? Product level kita mau tarif apa? Facility level kita mau tarif mana? Nanti kita kumpulkan per pool. Dan kita lihat juga kegiatannya ada di unit atau ada di batch, ada di produk atau ada facility. Contoh kalau unit itu adalah misalnya contoh ya, unit itu ada spidol warna hitam satu. Berarti itu satu unit produk spidol warnanya hitam. Kalau batch level itu berarti kumpulan dari spidol warna hitam. Misalnya satu kali produksi spidol warna hitamnya itu dia berproduksi 1000, berarti itu namanya satu batch. Yang produk, kalau produk level itu udah apa? Udah kumpulan dari produk-produk produk spidol tapi warnanya beda-beda, itulah produk. Oh, produk spidol warnanya hitam, warnanya merah, warnanya biru, warnanya
warnanya kuning dan lain sebagainya, itu udah product level. Kalau facility level apa? Facility level perusahaan itu akan membebankan bukan kepada produk spidol aja, ternyata dia di situ juga memproduksi produk pulpen, memproduksi produk pensil. Berarti apa? Kalau sudah semua produk itu jadi satu, itulah nanti akan dibebankan facility level. Itu untuk BOP. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.